Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Muhammad Ferdiansa dengan NIM 352410194 dari kelas Industrial Engineering 24C7. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Industri yang Berbasis Nilai-Nilai Kewarganegaraan, dengan beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, demokrasi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial industri, serta tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Mungkin tanpa langsung panjang lebar, langsung saja kita ke pembahasan poin-poin yang pertama, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Apa sih yang dapat diimplementasikan dari Pancasila di dalam dunia industri ini? Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu nilai implementasinya itu apa? Nilai implementasinya itu ya adalah mengizinkan kepada seluruh karyawan untuk beribadah sesuai dengan waktunya dan juga tempatnya. Jadi tanpa adanya larangan dan juga paksaan kepada seluruh karyawan untuk melakukan ibadah, karena itu merupakan salah satu implementasi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan seluruh karyawan ataupun rekan kerja dengan adil tanpa membeda-bedakan, baik itu dari agama, suku, ras, ataupun dari mana dia berasal. Karena pada hakikatnya kita bekerja, yang diperlukan adalah kerjasama tim dan juga hasil dari suatu produk, tanpa memperlihat ataupun memperhitungkan dari mana dia berasal, suku dia apa, agama dia apa, sehingga terciptanya implementasi poin Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, lalu ada yang ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk poin Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah tidak membeda-bedakannya setiap individu yang ada di industri, baik itu dari dari pribadi mereka, personal mereka, ataupun dengan latar belakang mereka seperti apa. Kita tidak boleh membedakan bagaimana cara kita bekerja dengan mereka, karena pada hakikatnya kita bekerja bersama tim, bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu tidak berkenannya untuk kita membedakan orang. Contohnya baik dengan karyawan tetap ataupun karyawan kontrak, itu hakikatnya harus mendapatkan hak-hak pekerja yang sama. Tidak membedakan, karyawan tetap lebih diunggulkan haknya, sedangkan yang karyawan kontrak tidak diunggulkan. Maka dari itu terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu demokrasi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial industri. Lalu di sini saya akan menjelaskan prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang 1945 pasal 33, yang dimana menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, serta berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang dimana selain itu pasal 33 juga mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, itu merupakan salah satu penjelasan prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang 1945 pasal 33. Nah, lalu apa kaitannya dengan CSR? Apa itu CSR? CSR merupakan Corporate Social Responsibility. Itu merupakan salah satu program perusahaan untuk dalam program kemanusiaan. Nah, lalu peran CSR atau Corporate Social Responsibility dengan pasal 33 tadi apa? Yaitu sebagai bentuk kewarganegaraan perusahaan. Karena pada hakikatnya berprinsip untuk efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.
serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi di sini ada usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang dimana perekonomian Indonesia tidak didorong oleh persaingan individu yang egois, melainkan menekankan pada kerjasama dan tanggung jawab bersama untuk mencapai kemakmuran bersama. Maka dari itu, CSR diadakan adalah untuk agar orang di sekitar industri merasakan impact atau dampak dari uh, suatu industri itu dilakukan, dan juga agar terbentuknya asas kekeluargaan antara warga sekitar dengan industri yang ada di sana. Lalu uh, untuk hal-hal lainnya, yaitu contoh perusahaan industri yang menerapkan CSR untuk masyarakat. Contohnya tempat saya bekerja, yaitu di PT Honda Prospek Motor. PT Honda Prospek Motor atau HPM setiap tahunnya sering mengadakan CSR, Corporate Social Responsibility, dengan beberapa tema, yaitu lingkungan, pendidikan, sosial, dan juga kesehatan. Untuk tahun sekarang, untuk CSR PT Honda Prospek Motor yaitu mengusung konsep dengan lingkungan. Apa itu kegiatan dari CSR PT HPM ini, yaitu penanaman bibit mangrove di hutan mangrove di sekitar pesisir hutan Karawang. Yang ini merupakan salah satu bukti dari peran PT Honda Prospek Motor untuk menjaga keseimbangan serta berwawasan lingkungan, yang dimana tempat PT Honda Prospek Motor ini berada di Karawang. Maka dari itu, untuk penanaman hutan mangrove ini juga di Karawang. Selain itu juga, untuk tahun sebelumnya, CSR dari PT HPM ini yaitu dalam bidang pendidikan, memberikan komputer di sekolah-sekolah yang membutuhkan di sekitar Karawang. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan corporate social responsibility yang bergerak di lingkungan dan juga pendidikan, yang dimana ini sangat memberikan dampak untuk masyarakat, dimana untuk hutan mangrove di Karawang sendiri ini sudah sering banyak terjadinya aborsi. Maka dari itu, PT Honda Prospek Motor memilih untuk melakukan corporate social responsibility atas bentuk kepedulian Honda kepada masyarakat, yaitu dengan penanaman hutan mangrove di pesisir hutan kota Karawang. Lalu ada tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Untuk tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa adalah untuk tantangan terbesar industri nasional dalam mempertahankan identitas bangsa adalah sulitnya baik itu dari regulasi pemerintah ataupun regulasi dari internal perusahaan itu sendiri, yang membuat perusahaan kesulitan untuk mempertahankan identitas bangsa. Lalu bagaimana peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global? Peran mahasiswa dan kalangan industri dalam menjaga nilai kebangsaan tanpa mengorbankan daya saing global adalah untuk tetap terus menggunakan hal-hal yang berbau lokal tanpa mengesampingkan daya saing untuk global. Lalu di sini ada untuk simpulan isi video ini adalah untuk Pancasila ini sebenarnya perlu untuk diterapkan dalam kehidupan industri, dan juga agar terwujudnya industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan diperlukan juga kesadaran dan juga penerapan atau implementasi baik itu dari karyawannya ataupun dari perusahaannya serta dari regulasi pemerintah yang dibuat. Nah, di sini ada pesan saya dari saya pribadi sebagai mahasiswa yang bisa saya lakukan untuk memadukan nilai kewarganegaraan dengan peran profesional di bidang industri adalah dengan selalu mengimplementasikan poin-poin penting atau poin-poin kecil yang ada di dalam Pancasila agar terwujudnya industri lokal berdaya saing global dengan mewujudkan nilai-nilai kewarganegaraan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.